Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Devil Mekanik. Dan ini kita masih cerita tentang introduksi industri hulu migas. Kita akan masuk ke tahap pengeboran. Ini akan menggunakan Devil Mekanik. Kita sudah cerita tentang eksplorasi tadi ada, dan kita akan masuk ke tahap pengeboran. Sebelum kita lebih jauh masuk ke industri hulu migas ini, silahkan kalian yang belum subscribe untuk subscribe dulu supaya berbagi pengalaman ini lebih menarik lagi. Ini kita lanjut ke tahap pengeboran. Di sini ada 3 jenis pengeboran, yaitu pengeboran eksplorasi atau di-ring explore atau wildcat well. Ini eksplorasi untuk menentukan titik-titik dari pengeboran pertama kali ya. Jadi tadi ada waktu eksplorasi itu untuk membuktikannya itu pakai pengeboran eksplorasi atau wildcat. Nah, ini setelah itu baru pengeboran delineasi untuk diproduksikan yang ini, dan yang ketiga adalah pengeboran pengembangan atau development well. Ini pengeboran eksplorasi tujuan adalah menyelidiki perlapisan batuan. Jadi waktu ngebor itu batuan-batuan itu diteliti dari kedalaman berapa sampai berapa, di matchingkan dengan hasil seismik, memastikan ada tidaknya minyak dan gas bumi yang diperkirakan menurut data-data eksplorasi pada tahap sebelumnya. Jadi untuk memastikannya ini perlu pengeboran. Dilakukan pengambilan contoh batuan inti atau core untuk mendapatkan informasi reservoir lebih lengkap. Nah, berdasarkan data-data tersebut kemudian dapat ditentukan besar reservoir, jenis reservoir apa saja cukup ekonomis untuk diproduksi, bagaimana cara memproduksikannya dan lainnya. Jadi dari pengeboran eksplorasi ini untuk menghitung semua cara ini, yang nanti ujung-ujungnya berapa besarnya produksi dan biaya yang digunakan. Ini pengeboran delineasi. Yang dimaksud sini adalah untuk mengetahui sampai di mana batas suatu reservoir. Pengeboran berdasarkan pada daerah-daerah tepi dan reservoir. Jadi kalau ada kayak batuan yang telungkup gitu, kayak kura-kura gitu, ini ujung dan ujungnya yang dibor. Kalau yang tadi di tengahnya, eksplorasi itu tengahnya. Nah, delineasi adalah pinggir-pinggirnya. Jadi sampai mana kira-kira cadangan dari minyak atau gas tersebut. Dan yang terakhir adalah pengeboran pengembangan atau development well. Ini tujuan untuk menambah titik serap sehingga dapat akan produksi secara maksimal mungkin, terus semakin besar. Biaya memproduksinya jauh lebih kecil jika dibanding dengan pengeboran eksplorasi, karena di sini sudah diketahui dari eksplorasi tadi, terus ada pengeboran delineasi. Nah, ini di tengah-tengahnya itu untuk diproduksikan atau dibor. Nah, ini cerita reservoir. Reservoir itu diperkirakan sini ada jebakan, ini kan batuan nih, ini ada jebakan gas atau minyak bumi yang terakumulasi dari bawah, ini kan cenderung naik ke atas. Nah, ini akan terkumpul sini. Nah, ini akan dibor. Ini macam-macam batuan, ada anti-clean trap, jadi si minyak itu akan kejebak di batuan-batuan yang berbentuknya seperti kura tadi. Ada fall trap, nih, si minyak tadi akan trap ini akan karena gempa tektonik jadi bentuknya akan begini. Jadi akan nempel-nempel minyaknya akan ketahan sini, nggak bisa naik lagi karena batuan di sininya keras. Jadi macam-macamnya. Ini produksi ini cenderung lebih banyak. Ini stoknya kan banyak ya, anti-clean trap ini. Ini minyaknya akan banyak, produksinya akan besar. Sementara kalau yang ini paling diproduksi besar tapi hanya sesaat.
Ini batuan tektonik. Kalau di Indonesia itu di daerah Jatibarang itu banyak yang fault trap begini, banyak yang dari tektonik yang jadi putus reservoir itu. Saat produksian besar, nanti setelah produksian beberapa saat ya akan habis. Kalau ini daerah Bojonegoro itu cenderung banyak yang begini, jadi produksinya akan besar dan bertahan lama. Ini adalah peralatan bor atau rig. Ini yang di dalam permukaan, kita mulai dari rock bit. Ini adalah ujungnya, ini yang rock bit, ada drill pipe atau DP sebutannya ini. Nah, ini adalah rignya, ada front block, ada derrick, ada drilling line, ada traveling block, jadi macam-macam ini. Ini juga pernah diceritakan di video Devil Mechanic sebelumnya, bisa kalian share di channelnya Devil Mechanic. Ini peralatan bor itu isinya apa aja. Ada rotary table, ada engine, ini ada engine pakai motor juga ada, jadi macam-macam bentuknya. Ada slash pump sini, ada mat pit sini untuk mat. Ini konstruksi sumur migas, nah, bentuknya seperti ini. Ini dari casing yang besar, terus ke kecil, intermediate, terus sampai ke casing kecil, paling kecil casing produksi. Ini bentuknya segini. Jadi ngebor itu bertahap, dari yang paling besar ke semen, terus akhirnya yang casing kecil, semen lagi, sampai casing paling sampai terakhir adalah casing produksi. Ini yang cerita tadi, shell tadi, ada oil, ada gas, ini yang ini kejebak, jadi patah, jadi sia itu nggak nyambung di antara reservoir itu karena pernah terjadi gempa seperti apa sehingga ini akan putus. Jadi si minyak gas atau minyak ini nggak akan naik lagi karena tertutup sama, nggak akan mengalir ke atas, tapi dia akan tertutup, dia akan dijebak di sini. Ini macam-macam tadi yang tercerain. Ada cap rock yang paling keras, nah, di bawahnya ini biasanya ada gas ini, terus ada oil, ada water di bawahnya, dan ada gas-gas minyak juga yang terjebak-jebak ini. Jadi di dalam sebenarnya banyak minyak, tapi ada yang besar, ada yang kecil. Ini yang modelnya yang nggak karuan, ada anti-cling, ada fault trap, ada fault dome, ada cap rock, jadi macam-macam bentuknya dari reservoir yang ada di bawah permukaan. Itu tadi cerita tentang pengeboran, tahap pengeboran. Jadi jika kalian mempunyai pertanyaan atau mungkin pengalaman terkait sistem pengeboran ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya berbagi kisah tentang oil and gas ini akan lebih menarik lagi. Jangan lupa kalian like dan subscribe supaya kami semakin semangat ya untuk berbagi kisah dan pengalaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.